قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, maka kajian di malam hari ini kita akan mengkaji sirah Nabi. Dan tema yang kita angkat adalah asal muasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dari mana asalnya? Kemudian nasabnya seperti apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Arab, Nabi yang berasal dari negeri Arab. Tapi bukan berarti kemudian diutus hanya untuk orang Arab, tidak. Asalnya saja dari sana, tapi dia diutus kepada seluruh umat manusia. Apakah hanya Nabi SAW yang disebut dengan Nabi-Nabi Arab itu? Tidak. Sebelumnya ada juga Nabi-Nabi yang diutus di tanah Arab. Yang paling lama adalah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Inilah Nabi Arab pertama yang diutus di negeri Yaman, di sekitar Aden, Hadral Maut dan juga Oman. Kemudian setelahnya Nabi Allah Saleh, itu Nabi kedua Arab yang diutus di tanah Jazirah Arab. Kalau kita dari Madinah menuju Tabuk, maka di situ ada yang disebut dengan Madain Saleh. Disitulah Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Kemudian di sana juga ada yang ketiga Nabi Syuaib. Itu juga Nabi ketiga dari Nabi-Nabi Arab. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Arab itu cuma 4 saja. Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib yang diutus ke Madian, dan yang terakhir Rasul kita yang diutus kepada seluruh umat manusia, manusia dan jinnya. Baik kita sekedar pengetahuan saja mengenal bangsa Arab dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman jahiliyah kalau disebut dengan Jazirah Arab, maka meliputi pertama Saudi Arabia yang kita kenal, negeri yang sangat besar. Kemudian di bawahnya ada Yaman dan Oman. Kemudian di atasnya sebelah timur mencakup, di sana ada Bahrain, kemudian Imarat dan Qatar. Inilah kalau disebut Jazirah Arab di zaman jahiliyah: Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Imarat dan Qatar. Negeri-negeri ini sudah ada sejak zaman dulu.
Tapi kemudian seiring berkembangnya Islam dan bahasa Arab pun kemudian menyebar di luar daripada negeri-negeri ini, maka Arab meluas. Makanya ada istilah Masyrikul Arab, Arab sebelah timur. Lah Arab sebelah timur ini mencakup Yordania, kemudian Palestina, itu disebut Masyrikul Arab namanya, Arab sebelah timur. Di sana ada yang disebut dengan Maghribul Arab, Arab sebelah barat. Arab sebelah barat itu mencakup Libya, Tunisia, kemudian juga Maroko, kemudian juga Mauritania dan beberapa negara yang ke arah barat sana, termasuk di dalamnya Mesir. Dan ada juga yang mengiktirafkan bahwa Irak juga masuk. Jadi setelah perkembangan di mana bangsa-bangsa Arab ini kemudian keluar, maka berkembang akhirnya banyak negara-negara yang disebut negara Arab karena bahasa mereka bahasa Arab. Negeri Indonesia pun sebenarnya bisa dikatakan negeri Arab kalau bahasa kita bahasa Arab, karena orang itu disebut Arab karena bahasanya. Walaupun penampilan gaya kita tidak seperti orang Arab, tinggi, mancung, putih, tapi lisan kita fasih berbahasa Arab, maka kita disebut Arab. Tapi kalau umpamanya tampang-tampang Arab tapi yang keluar bahasa Jawa, orang Jawa namanya. Jadi Arab itu dilihat dari bahasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di zaman jahiliyah, di zaman Arab dulu, Jazirah Arab ini adalah negeri yang merdeka, tidak pernah dijajah. Kenapa negeri ini sulit untuk dijajah di zaman itu? Pertama, karena memang tidak ada basis ekonomi. Kalau negara mau mencaplok negeri Arab buat apa? Kalau di zaman sekarang pun Barat mencaplok negeri-negeri Islam kan ada minyak, ada gas dan yang semacamnya. Tapi di zaman itu kan belum ditemukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, jaraknya terlampau jauh. Jadi kalau seandainya ada case semacam peperangan, di zaman itu hanya bisa meminta pertolongan kepada dua negara yang disebut negara adidaya, polisinya dunia lah di zaman itu. Pertama Romawi, dan itu ada di Syam sana, dan yang kedua Persia. Jarak dua negara dengan Jazirah Arab ini cukup jauh. Kalau seandainya mereka mengadakan perjalanan pasukan, membawa kavaleri pasukan dari jalur laut, paling mereka akan singgah di Teluk Aden, dan itu cukup jauh, boleh jadi belum sampai sudah mati di jalan. Apalagi jalan darat. Zaman sekarang aja jalan darat gitu ya, kalau lewat padang pasir walaupun sudah ada bensin pertamak, mungkin kehabisan di jalan, mati di padang pasir. Sehingga negeri ini disebut negeri yang merdeka, sehingga hidupnya bahagia karena tidak dijajah. Maksudnya kita cerita di zaman dulu. Zaman sekarang sudah ada pesawat kan itu ya, mau gempur negara pun senang ya. Itulah makanya kemudian orang-orang itu tidak tertekan, makanya hidup sesuka mereka, hidup dengan aturan-aturan mereka, tidak di bawah bayang-bayang negeri orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengenal tentang bangsa-bangsa Arab secara singkat saja. Dan Arab sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga. Arab itu terbagi menjadi tiga.
ada yang disebut dengan al-arabu al-baidatu. Al-arabu al-baidatu, Arab al-baidah. Arab al-baidah ini Arab yang sudah punah, tinggal dongeng dan ceritanya saja. Kalau di negeri kita ini mungkin kisah Majapahit lah, kan tinggal ceritanya saja. Lah, ini mengacu kepada dan juga kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Ini disebut Arab al-Baidah, hanya cerita saja. Boleh jadi keturunan sudah habis, tapi ceritanya ada. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-Arabu al-Aribatu, Arab al-Aribah. Arab al-Aribah ini disebut juga dengan Arab al-Qahtaniyah. Inilah bapak daripada seluruh bangsa Arab yang hari ini hidup, itu dari Arab Qahtani. Lalu kenapa disebut Qahtani? Memang terjadi perselisihan ulama, siapa Qahtan ini? Kenapa Arab-Arab sekarang kalau disambung nasabnya sampai kepada Qahtan, ada yang mengatakan bahwa Qahtan ini hidup jauh daripada Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim dia sudah ada, karena dia adalah keturunan daripada putra Nuh yang bernama Syam. Jadi Qahtan ibn Syam ibn Nuh. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Qahtan ini putra daripada Nabi Hud. Qahtan putra Hud, Qahtan ibn Hud. Dan yang ketiga, ini yang dikuatkan Imam Bukhari dan juga Imam Ibn Hazm, bahwa Qahtan itu masih keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya bahwa Qahtan itu masih keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Arab al-Aribah ini dia adalah Qahtani, keturunan daripada Qahtan. Dan Qahtan ini adalah ini bapaknya orang Arab, namanya Yashjub ibn ini menetap di Yaman. Dulu namanya bukan Yaman, namanya Sabah. Dan Sabah ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Sabah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Surah Sabah ayat 15 sampai 17. Jadi ayat ini menjelaskan tentang negeri Sabah yang sekarang disebut Yaman. Dulu namanya Sabah. Itu negeri ajaib. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sorga, sehingga membuat cemburu negeri-negeri di sekitarnya. Kenapa? Karena suburnya, kayanya, kemudian hawa yang sangat jernih, di mana orang yang masuk bawah kemudian kalau perempuan safar tidak ada yang ganggu walaupun sendirian, saking amannya. Tapi karena mereka dihancurkannya bendungan Ma'rib, kemudian terjadi banjir bandang
sailal arim, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar. Kemudian wabaddalnahum bijannataihim jannatai dzawata ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Tidak tanamkan di negeri itu kecuali hanya 3 pepohonan, semuanya pahit dan tidak bisa dimakan. Salah satunya sidr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah negeri Sabah. Jadi keturunan Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan ini menetap di Yaman, yang negerinya kala itu disebut ada kabilah Himyar. Nanti kabilahnya disebut Himyar. Kemudian yang kedua Kahlan putra Sabah, kabilah Sabah ini, negeri Sabah ini hancur karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus kepada mereka para nabi, tapi mereka kufur. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kabilah Kahlan mereka bereksedus ke daerah-daerah lainnya, sementara Himyar tetap di Yaman. Memiliki banyak keturunan dan menjadi kabilah-kabilah banyak. Di antaranya putra Kahlan ini turunannya namanya Imran bin Amr, itu eksedus ataupun kemudian sapar ke Oman. Jadi mereka menetap di Oman. Oman itu seberangnya Yaman. Hadraul Maut, Oman lah, samping-sampingan tuh. Kemudian juga yang kedua ada namanya Harithah bin Amr. Kalau Imran bin Amr ini kabilahnya Al-Azdi. Ini mereka, salah satu anaknya Harithah bin Amr ini menetap di Mekah. Kemudian juga yang ketiga namanya Jafnah ibn Amr. Jafnah ibn Amr, dia pergi ke Syam. Lah sebagian dan mereka masuk Nasrani. Kemudian turunnya disebut Ghasasian. Kemudian yang keempat ada namanya Bani Nasr. Dan menetap di sana. Adapun kemudian kabilah-kabilah yang kecil lainnya bergabung dengan 5 kabilah ini. Lah dari 2 putra Sabah ini, yang kelak disebut dengan Ansar, kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Itu turunan daripada putra Sabah Harithah dan Tha'labah. Itu nanti turunannya sampai kepada Khazraj dan Aus. Lah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka 2 kabilah Khazraj dan Aus ini semua masuk Islam. Itulah disebut orang-orang Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Disebut Al-Arab Al-Musta'ribah namanya. Dia Ismail alaihi salatu wassalam. Dia bukan Arab. Ismail lahir di Palestina.
bukan Arab. Lah Ismail ini disebut musta'rib karena dia bukan Arab, masuk ke jazirah Arab, kemudian dikatakan musta'rib, nabi Arab tapi bukan berasal dari Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin kisah tentang Ibrahim dan Ismail ma'ruf, sedikit saya kisahkan. Jadi saat Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim ini ke Mekah, hijrah ke Mekah itu 4 kali. Maksudnya yang berdasarkan nas, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Hijrah yang pertama saat memisahkan antara Hajar dan Sarah. Kita tahu bahwa Hajar ini adalah budak daripada Sarah. Maka diserahkan budaknya Hajar. Walaupun dia budak, sebenarnya Hajar ini putri seorang raja yang ditawan oleh Raja Mesir karena kalah perang. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah, kemudian oleh Sarah dihadiahkan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Akhirnya hamil, lahirlah Ismail. Terjadi cemburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Ibrahim untuk memisahkan. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan Hajar dan dibawa ke tanah tandus, tanah yang tidak ada pepohonan, di sebuah lembah, tapi di situ akan dibangun Baitullah Al-Haram. Berangkatlah Ibrahim dengan Sarah dan putranya Ismail ke negeri Mekah, negeri yang ketika itu tidak ada manusia. Inilah hijrah pertama Nabi Ibrahim, meletakkan Sarah dan meletakkan Hajar dan juga Ismail. Kemudian hijrah kedua saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, yang ma'ruf kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, di mana Ibrahim mengatakan, ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, bapakmu ini Ibrahim bermimpi bahwa dalam mimpiku aku menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja wahai ayahku, insyaallah akan sabar saya menghadapinya. Maka terjadilah kisah tentang penyembelihan yang kemudian tidak terjadi dan Allah gantikan dengan kambing. Ini wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, ketika Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah dan putranya Ismail. Dan yang keempat, saat Ismail menikah. Dalam pernikahan pertama, Ibrahim alaihi salatu wassalam datang tapi tidak berjumpa dengan Ismail, berjumpa dengan istrinya saja. Ketika ditanya tentang kehidupannya, istrinya tukang ngeluh, tidak bersyukur. Ibrahim tidak suka, maka mengirim surat kepada Ismail untuk menceraikannya. Kemudian Ibrahim pulang ke Palestina, kemudian menikah lagi dengan wanita yang lainnya. Kemudian wanita ini didatangi lagi oleh Ibrahim, kemudian ditanya soal kehidupannya. Rupanya wanita yang kedua ini wanita yang bersyukur. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihi salatu Ismail alaihi salatu wassalam dikaruniai 12 keturunan dari wanita yang salihah ini. Yang kedua, Nabi Ismail diberikan berapa? 12 keturunan. Pertama Nabit, yang kedua Nabayut, kemudian yang ketiga Qaidar, yang keempat Abail, yang kelima Haddad, kemudian yang keenam Yatus, kemudian yang ketujuh Mibsham, yang kedelapan Misham, yang kesembilan Dauma, yang kesepuluh
Misha, kemudian yang ke-11 Taima, dan yang terakhir Nafis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tahu bahwa anak-anak Ismail ini setelah kemudian bapaknya meninggal, mereka menyebar kemana-mana. Menyebar, ada yang ke Yordania, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, kemana-mana. Tetapi kemudian dari keturunan Nabil dan Qaidar, itulah yang kemudian menjadi orang-orang Ansar yang kita kenal, Ansar, Khazraj dan Aus. Kemudian juga dari keturunan Qaidar inilah menetap di Mekah. Lah dari keturunan Qaidar ini kalau diurut ke bawah itu sampai kepada Adnan. Lah kalau Adnan diurut sampai ke bawah, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, jadi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, putra daripada Abdullah. Abdullah putra daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian putra daripada Hashim. Kemudian Hashim putra daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf putra daripada Qusay. Kemudian Qusay putra daripada Kilab. Kilab putra daripada Marrah. Kemudian Murrah putra daripada Ka'ab. Ka'ab putra daripada Lu'ay. Lu'ay putra daripada Ghalib. Ghalib putra daripada Fihr. Fihr putra daripada Malik. Malik putra daripada Nadhr. Nadhr putra daripada Kinanah. Kinanah putra daripada Huzaimah. Huzaimah putra daripada Mudrikah, dan Mudrikah putra daripada Mudhar. Mudhar putra daripada Nizar. Nizar putra daripada Ma'ad, dan Ma'ad putra daripada Adnan. Jadi Adnan sampai di sini kata para ulama disepakati secara nasab. Ini yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan 9 kakek, ada yang mengatakan 7 kakek, ada yang mengatakan 15 kakek, bahkan ada yang mengatakan 40, tapi ini pendapat yang ditolak para ulama. Lah di antara kakek-kakek buyutnya adalah Qaidar. Lah Qaidar ini putra daripada Ismail, Ismail ini putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sini nyambung nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini kemudian nyambung sampai ke Qahtan. Kalau Qahtan maksudnya adalah putra daripada, kalau memang Qahtan ini adalah putra daripada Hud, juga sama. Nabi Hud itu berselisih zamannya dengan Nabi Ibrahim. Tapi kalau maksudnya Qahtan di sini adalah turunan daripada Ismail, berarti masuk daripada kakek buyut, dan itu yang dikuat. Maka di sini kita tahu bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada yang mengatakan dari jalur Ismail, tapi ada juga yang mengatakan maksudnya Qahtan ini jalur Ismail, tapi ada juga yang mengatakan jalur sebelum daripada Ismail. Baik, kita akan mengenal raja-raja Yaman, karena ada yang mengatakan Yaman itu asal Arab. Secara singkat saja untuk pengetahuan, pertama kita mulai daripada abad 650 sebelum Masehi. Jadi 650 sebelum Masehi, dulu Yaman itu gelar rajanya disebut Ma'rib Sabah. Ma'rib Sabah. Ibu kotanya Sarawah namanya. Lah peninggalannya sekarang ya ada di daerah Ma'rib sana.
Dan saya pernah di Ma'rib, jadi saya tahu di sana. Ya. Kemudian yang kedua, pada abad 650 sebelum Masehi sampai 110 sebelum Masehi, maka gelar Ma'rib Sabak berubah menjadi Sabak saja. Jadi rajanya disebut Sabak saja. Kalau dulunya Ma'rib Sabak, setelah bergesernya sampai 110 sebelum Masehi, gelarnya jadi Sabak saja. Dan ibu kotanya adalah Ma'rib. Peninggalannya di Son'ah. Kalau orang yang pernah ke Yaman, di sana itu ada pasar namanya Babul Yaman. Babul Yaman, nah itulah peninggalan daripada kerajaan Sabah, ibu kotanya Ma'rib. Kemudian tahun 115 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, Sabah runtuh oleh Himyar. Jadi Himyar menyerang Sabah, akhirnya Sabah pun runtuh. Akhirnya ibu kotanya dari Ma'rib dipindah kepada Raidan atau disebut Jafar. Peninggalannya ya namanya ada Bukit Yatim di sana. Bukit Yarim, afwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena dia ingin memperluas kekuasaan Himyar ini, kemudian akhirnya lemah, datanglah orang-orang Romawi kemudian melemahkan kekuasaan Himyar. Kemudian pada tahun 300 Masehi barulah kemudian Islam masuk ke Yaman. Jadi pada tahun 300 Masehi Islam masuk ke Yaman. Kemudian juga Romawi masuk ke Aden, dan juga Habasyah juga sama masuk ke Aden karena di bawah naungan Romawi. Jadi ketika itu Yaman dikuasai oleh Habasyah, Romawi dan juga Islam pada awal tahun 340 Masehi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pada tahun 378 Masehi, Yaman merdeka dari musuh-musuhnya. Di sini terjadi bencana yang disebutkan di awal tadi, bendungan Ma'rib hancur. Bendungan Ma'rib hancur yang Quran menyebutnya dengan Sail. Ketika itulah maka Yaman dikuasai oleh seorang Yahudi namanya Dzunwas, yang kisahnya disebutkan dalam surah Al-Buruj, di mana Allah mengatakan kutila ashabul uhdud. Kisahnya disebut ashabul uhdud. Rajanya disebut Dzunwas, dia seorang Yahudi, tetapi dia membantai orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Kemudian meminta bantuan kepada Romawi yang ada di Syam. Tapi karena jaraknya jauh antara Romawi ke Syam, maka orang Romawi rajanya meminta kepada Habasyah Ethiopia, karena sama-sama agama Nasrani, agar orang-orang Ethiopia yang menangani kasus ini. Maka dikirimlah kemudian 2 tentara ribu pasukan kemudian lewat laut dan menyerang Yaman. Hancurlah kemudian Najran ini dan matilah Dzunwas. Sejak itulah kemudian kuatkan oleh Romawi. Tapi kemudian orang Persia, karena untuk Persia, dan itu bertahun-tahun. Makanya kemudian acara-acara ataupun perayaan-perayaan Persia ini diadopsi oleh orang-orang Yaman sampai ke Madinah. Karena kita tahu bahwa orang-orang Ansor, Khazraj dan Aus itu kan asalnya dari Yaman. Saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah,
Dilihatnya orang-orang Ansor ini sedang merayakan perayaan yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajan. Dua perayaan ini asal dari Persia. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah sudah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa orang-orang Ansor terpengaruh dengan perayaan Nairuz dan Mihrajan yang berasal dari Raja Yaman yang diletakkan oleh orang-orang Persia, namanya Badzan yang terakhir? Ketika Islam masuk ke negeri Yaman, dia masuk Islam. Maka sejak itulah Yaman menjadi negeri Islam sampai hari ini. Dan Yaman itu orang yang paling lembut hatinya, macam-macam Nabi memuji orang Yaman. Ya, karena Ansor itu semuanya adalah keturunan Bani Kailah dari Kahlan, Yaman sana. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa inilah sekelumit daripada kisah negeri Arab sampai kepada Nabi SAW, kemudian orang-orang Quraisy dan para sahabat Muhajirin, termasuk juga orang-orang Ansar, Khazraj dan Aus, yang kemudian Muhajir dan Ansar bersatu. Dari sinilah Islam menyebar kemana-mana sampai ke seantero dunia, sampai ke Muhajirin sini. Bercerita tentang Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beda dengan nabi-nabi yang lain. Usia dakwahnya hanya 23 tahun. Tapi walaupun 20 peristiwa Hajjatul Wada, kemudian Rasul mengatakan kepada Jibril, anak muda yang dakwah dengan mudah, kemudian Islam menyebar. Nikah. Kemudian sebagian Romawi juga sudah tunduk. Kemudian di perang menyeberangi lautan. Di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Umar melarang keras, takut mati di tengah lautan. Tapi di zaman Utsman barulah kemudian Muawiyah menyeberangi lautan. Itu di zaman Khulafaur Rasyidin saja Islam sudah kemana-mana gitu. Lalu apa rahasia Nabi SAW dengan mudahnya menyebarkan Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai bukan hanya seorang nabi tapi resmi menjadi rasul. Sejak turunnya surah dengan berbagai macam metode, tidak pernah lelah dan letih.